Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Primadona Channel. Senang sekali hari ini saya Lukman ditemani dengan Dr. Prima Astiawanti. Hari ini kita akan berbincang kesehatan tentang kolesterol. Nah, selamat sore dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan kita mau membahas tentang kesehatan lagi nih dok. Setelah kemarin juga kita bahas kesehatan. Ini tentang saya juga nih di rumah atau yang nonton sering mendengar istilah kayak HDL, LDL. Itu sebetulnya apa sih dok, sama ada hubungannya nggak sama kolesterol ini sebetulnya? Sering ya kita dengar ya, misalnya HDL, LDL itu apa sih? Gitu. Ada hubungannya bahwa kolesterol itu akan diangkut ke seluruh tubuh, tetapi dengan bantuan lipoprotein. Nah, lipoprotein ini ada dua, yaitu LDL dan HDL. Ya. Kalau HDL itu adalah singkatan dari High Density Lipoprotein. Itu termasuk kolesterol baik, ya kita sebutnya kolesterol baik. Kalau normal, fungsinya adalah mengangkut kolesterol yang berlebihan dalam tubuh ke hati, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Kolesterol HDL ini jika semakin meningkat itu semakin baik untuk kesehatan tubuh ya. Sedangkan yang satunya adalah LDL atau Low Density Lipoprotein. Ini disebut, sering kita dengar ya mas, itu adalah kolesterol jahat. Baik sama jahat ya dok? Iya. Secara normal LDL itu adalah mengangkut kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah ini kebalikan dengan HDL. Kalau LDL semakin tinggi kadarnya, itu akan memperburuk kesehatan tubuh. Itu seperti itu. Gitu. Kalau misalkan dari selain HDL sama LDL, ada nggak sih dok bagian lain dari kolesterol itu kayak gitu? Atau ya, pembagiannya ya, pembagiannya. Selain HDL dan LDL, itu juga ada kolesterol lain, yaitu triglycerid. Ya. Kita sering dengar ya triglycerid. Ya. Triglycerid itu adalah merupakan sumber energi sebenarnya. Kemudian akan terbentuk pada saat tubuh mengubah sisa kalori yang berlebihan dalam tubuh jika tidak terpakai. Nah, kemudian triglycerid ini bisa meningkat kadarnya itu karena asupan makanan yang kita makan itu sering mengandung kalori yang tinggi dan makannya berlebihan. Nah, itu seperti itu.
Triglycerid juga termasuk kolesterol juga gitu. Bagian dari kolesterol itu Iya, ya dok ya. betul, iya. Kalau misalkan itu ada kayak kolesterol tadi, HDL, LDL sama triglycerid itu ada nilai normalnya juga Iya, dok? ada nilai normal. Jadi nilai normal untuk kolesterol itu adalah kurang dari 200 mg desiliter per desiliter ya. Kemudian untuk triglycerid kurang dari 150 mg per desiliter. Sedangkan LDL itu kurang dari 100 mg per desiliter dan HDL adalah 60 mg per desiliter. Jadi memang itu kalau setiap laboratorium nilai rujukan kan berbeda ya Mas ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi nanti kita kalau memperoleh hasil pemeriksaan kolesterol, triglycerid dan lainnya, kita lihat nilai rujukannya atau nilai normalnya yang ada di hasil itu. Ya, jadi kita biar tahu, oh ini saya kolesterolnya normal atau tidak sih, triglycerid normal atau tidak, dengan melihat nilai rujukan yang ada. Ya. Terus tadi kan ada yang lucu nih, HDL, LDL itu disebutnya kayak kolesterol jahat sama kolesterol baik. Maksudnya itu apa sih kalau istilah kayak gitu? Ya sering kita dengar ya, kalau HDL kolesterol yang baik nih gitu. Nah kita tulis fungsinya tadi, HDL apa sih fungsinya? Yaitu mengangkut kolesterol yang berlebihan dalam tubuh, ya kemudian diangkut ke hati, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Jadi kalau kadar HDL-nya menurun, siapa yang mau mengangkut kolesterol yang berlebihan dalam tubuh, ya kan? Jadi HDL harus meningkat, itu lebih baik, ya. Jadi nanti untuk mengangkut kolesterol yang berlebihan dalam tubuh. Nah sebaliknya nih, untuk LDL kalau meningkat itu malah menjadi kolesterol yang jahat, karena dia akan mengangkut kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Kalau kolesterolnya juga meningkat, kemudian otomatis yang mau diangkut juga banyak nih oleh LDL ya. Nah nanti akan menumpuk di pembuluh darah arteri. Kalau misalkan tadi nilai kolesterolnya tinggi nih dok, itu disebabkan biasanya karena apa dok? Kalau misalkan itu? Ya, kolesterol, LDL, triglycerid kan itu meningkat dalam tubuh karena asupan makanan ya, beberapa karena asupan makanan. Biasanya karena gaya hidup yang tidak sehat ya, misalnya kita makan makanan yang berlemak, kemudian makan yang digoreng itu kan ada minyaknya ya, kemudian jeroan, kemudian tidak berolahraga, tidak diimbangi olahraga maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah genetik. Jadi ada beberapa mutasi gen di mana diturunkan dari orang tua ke anak, di mana orang tua mempunyai riwayat kolesterol yang tinggi, itu bisa diturunkan ke anak. Iya. Ada kolesterol yang naik kadarnya kayak gitu, itu biasanya disebabkan oleh apa sih dok? Iya, kolesterol atau juga LDL atau triglycerid yang meningkat itu biasanya karena gaya hidup yang tidak sehat ya. Misalnya konsumsi makanan yang goreng-gorengan, kemudian yang berlemak ya, jeroan, kemudian tidak berolahraga. Kemudian yang kedua bisa karena genetik itu diturunkan dari orang tua, di mana orang tua mempunyai riwayat kolesterol yang tinggi ya, bisa diturunkan juga ke anak. Ketiga, merokok ya. Terus keempat, minum alkohol yang berlebihan, kemudian obesitas, bisa juga penambahan usia. Seperti itu. Kalau berarti itu penyebab dari kolesterol naik ya dok ya? Ya, bisa juga karena kalau usia sudah meningkat, biasanya kan ada sel-sel endotel yang ada pada pembuluh darah itu kadang kan rusak ya. Jadi itu bisa merangsang kolesterol untuk menempel pada dinding pembuluh darah arteri yang nanti lama-lama membentuk plak ya, terus menyumbat. Nah makanya itu kita harus diimbangi dengan hidup sehat gitu. Berarti kalau misalkan kolesterolnya udah naik nih, udah tinggi, terus kiat-kiat dari dokter untuk saran untuk pemirsa di rumah misalkan apa sih biar kolesterolnya turun gitu? Untuk
mengimbangi atau supaya kolesterol tidak meningkat gitu ya, atau menurunkan kolesterol, itu adalah pertama olahraga bisa bersepeda atau jogging ya. Itu bisa meningkatkan HDL ya. HDL kan tahu tadi ya fungsinya ya, untuk ya kolesterol baik yang nantinya mengangkut kolesterol yang berlebihan dalam tubuh ke hati, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Kemudian kedua, menghindari memang makanan-makanan yang berlemak, kemudian yang goreng-gorengan seperti itu ya. Kita harus makan sayur, kemudian buah-buahan. Nah itu saja sih sebenarnya kan sederhana ya. Iya. Tapi susah temen. Ya, makanya kita mindsetnya itu harus diubah. Iya. Itu niatnya mau sehat ya, berarti kita bisa sebenarnya sih ya. Tapi ya kadang kita kalau ada gorengan enak nih, itu kita makan berlebihan ya kan. Jadi gitu kan masih pagi makan gorengan banyak, kemudian siang aduh temennya beli gorengan makan lagi gitu ya, tiap hari makan gorengan. Iya dong. Gitu. Kalau misalkan nih dari saya atau mungkin dari orang-orang di luar sana yang pengen mengetahui kadar lemak, ini kan kita lemak ya dok ya, lemak dalam darah itu ceknya apa aja dok? Atau pemeriksaannya itu apa aja? Pemeriksaannya bisa kolesterol, triglycerid, LDL, dan HDL. Hanya 4 ya, ini secara umum saja gitu. Umumnya itu 4, itu pemeriksaan darah? Iya, nanti sampelnya dari darah gitu. Itu sih. Berarti mudah ya dok ya? Iya, cukup satu pemeriksaan aja nanti empatnya itu langsung diketahui ya dok ya? Iya. Mungkin kalau misalkan dari dokter nih, ini sebenarnya kolesterol itu bahaya banget nih sih dok, kayak misalkan itu? Iya, kalau memang apa ya, dalam gaya hidupnya itu yang tadi saya sebutkan sering mengonsumsi makanan gorengan, lemak, jeruan, itu sering tiap hari, hampir tiap hari, dan itu berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya itu pasti ya bahaya gitu ya. Dan tidak diimbangi dengan olahraga. Sebenarnya sih simpel saja sih. Jadi kita boleh makan gorengan, boleh, misalnya pagi 1 ya, setiap hari 1 gitu, atau siang 1, malam 1 sudah gitu. Yang lainnya makannya sayur gitu ya, misalnya gorengan 1, kemudian dengan sop atau dengan bayam, nah itu kan sudah ada imbangannya gitu. Penyeimbangnya ya, selain makan juga harus olahraga yang ringan-ringan saja, nggak usah yang berat-berat. Misalnya sekarang kan lagi pandemi, jadi mau seringnya pada olahraga sepeda ya, terkompleks gitu kan, nggak apa-apa kan, seperti itu. Terima kasih Dokter Prima untuk waktunya hari ini, sudah mau berbagi informasi, berbagi ilmu. Jadi untuk teman-teman di rumah sana, saya juga bisa tahu tentang kolesterol itu apa ya dok ya. Wah, manfaat banget obrolan kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan di Primadona Channel untuk bincang-bincang kesehatan bersama Dokter Prima. Jangan lupa terus subscribe, like, share, dan komen di Primadona Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.